Halo anak-anak terkasih. Nah, bertemu lagi dengan Bu Puspa di video pembelajaran hari ini. Di video ini kita belajar tema 8 memasuki subtema 2 yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, siapkan alat belajar kalian. Jangan lupa awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nampak ada dua gambar yang sangat berbeda. Gambar atas menunjukkan gambar lingkungan yang sangat indah dan asri. Sedangkan gambar yang bawah menunjukkan lingkungan yang mulai gersang. Jika kalian disuruh memilih, kalian akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang seperti apa? Lingkungan seperti gambar yang atas atau lingkungan seperti gambar yang bawah? Jika kita disuruh memilih, tentu kita akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang asri dan rindang seperti gambar yang atas. Nah, ternyata lingkungan yang asri dan indah tersebut bisa berubah menjadi seperti gambar yang bawah loh anak-anak. Kok bisa berubah? Bagaimana caranya? Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi berubah ya? Ternyata perubahan lingkungan dapat terjadi karena adanya faktor alam dan juga karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari perubahan tersebut ada perubahan yang menguntungkan, ada juga perubahan yang merugikan loh. Untuk lebih memahaminya, hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Nah, masih ingatkah kalian tentang siklus air yang telah kita pelajari pada tema 8 subtema 1? Pada proses siklus air ini, air yang berbentuk uap akan meninggalkan tanah menuju udara yang kemudian menjadi awan dan turun kembali ke bumi dalam bentuk air hujan. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi ini ada yang langsung mengalir ke sungai dan laut, ada yang masuk meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air yang kita kenal dengan sebutan air tanah. Nah, tahukah kalian bahwa air tanah akan selalu ada apabila tersedia daerah peresapan air. Contoh daerah resapan air ini biasanya terdapat di hutan. Tumbuhan yang ada di hutan mampu memperkokoh dan memperkuat struktur tanah yang ada. Pada saat turun hujan, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Nah, air yang tersimpan dalam tanah ini akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar dari tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, banyak sekali hutan yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan perumahan, industri, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan pembangunan ini ternyata dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Saat terjadi pembangunan jalan beraspal,
dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat turun hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Dari penjelasan singkat tadi, kita mengetahui bahwa perubahan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak negatif. Hutan yang semula indah dan asri ditebang dengan tujuan untuk pembangunan industri dan sebagainya, yang kemudian berakibat berkurangnya resapan air sehingga terjadi banjir. Nah, bila resapan air berkurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis. Hal ini mengakibatkan sungai dan danau menjadi kering. Nah, bila sungai dan danau mengalami kekeringan, hal ini menyebabkan proses penguapan pada siklus air juga berkurang. Jika proses penguapan berkurang, maka berkurang juga terjadinya hujan. Bisa dipastikan jika hujan berkurang, maka akan terjadi kekeringan. Selain karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia, kekeringan juga terjadi karena faktor alam. Salah satunya adalah karena kondisi tanah dan iklim. Nah, anak-anak, di video pembelajaran hari ini kalian telah belajar bahwa lingkungan dapat mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi ada perubahan yang menguntungkan, ada pula perubahan yang merugikan. Nah, maka dari itu, mari kita menjaga kelestarian alam supaya ketika lingkungan berubah, yang terjadi adalah perubahan yang menguntungkan kita. Nah, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.